Halo, kembali lagi dengan saya Upasiti Hapipah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Pertama, karakteristik pendidikan multikultural di Amerika. Pendidikan di Amerika Serikat pada mulanya hanya dibatasi pada migran berkulit putih. Sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1933 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1936. Baru pada tahun 1934 dikeluarkan Undang-Undang Indian Reservation Reorganization Act di daerah representasi suku Indian. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Kemudian, pendidikan di Amerika Serikat mulai mencuat kembali sekitar tahun 1960-an. Lewat gerakan reformasi, ditujukan pada perubahan pendidikan yang selama ini melakukan tindak diskriminasi terhadap masyarakat minoritas, yaitu masyarakat yang berada di luar white male Protestant Anglo-Saxon. Gerakan pendidikan multikultural itu adalah gerakan untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul, etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara bangsa dan masyarakat dunia yang beragama etnis dan budaya. Karakteristik pendidikan multikultural di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1950-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia II menjadi multikultur. Ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Meskipun oleh pemerintah Inggris telah berusaha memperbaiki taraf kehidupan kelompok kulit berwarna ini, ternyata di dalam masyarakat terlihat adanya pembedaan-pembedaan di dalam perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Gerakan wanita bermula di akhir tahun 1700-an dan awal tahun 1800-an. Perubahan seperti Revolusi Amerika dan Perancis mendorong gagasan mengenai kesamaan dan kebebasan. Sekalipun demikian, kaum wanita tidak diizinkan untuk memberikan suara dan sebagian besar mempunyai akses terbatas pada pendidikan. Pada tahun 1968, didirikannya Select Committee on Relation and Immigration atau SCRRI yang bertugas meninjau kebijakan imigran. Kesempatan ini digunakan oleh kaum imigran terutama dari Hindia Barat dan Asia untuk mengetengahkan permasalahannya. Pada tahun 1973, laporan SCRRI berkontribusi terhadap pendidikan kelompok imigran. Pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kedua, penggantian istilah imigran dengan masyarakat multirasia atau multiracial society. Ketiga, menuntut pendidikan yang lebih baik. Keempat, meminta untuk memenuhi tuntutan National Union of Teachers akan adanya pendidikan yang dibutuhkan masyarakat multirasial. Terakhir, merumuskan bahwa pengertian seperti imigran asimilasi, pluralisme dapat digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. Karakteristik pendidikan multikultural di Kanada. Kanada menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan multikultural pada tahun 1971. Multikulturalisme di Kanada ini diawali ratusan tahun yang lalu dengan kedatangan penduduk asli Kanada dari Asia dengan melewati gunung-gunung es untuk mencapai Amerika Utara. Setelah menetap, penduduk tersebut menyebar ke berbagai negara yang mengawali beragamnya bahasa dan kebudayaan di Kanada. Kemudian datangnya orang-orang Eropa yang diawali oleh Prancis dan kemudian disusul oleh Inggris. Inilah yang mengawali kekayaan akan kebahasaan dan kebudayaan yang ada di Kanada. Pada tahun 1971, pemerintah federal Kanada meluncurkan kebijakan mengenai multikulturalisme.
Kebijakan ini membuat semua orang di Kanada dipaksa untuk menerima perbedaan dan mengajak seluruh imigran untuk ikut berpartisipasi dalam hidup yang setara dan bermasyarakat di Kanada. Sebenarnya yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan ini adalah faktor ketika pada pertengahan 1960 terjadi banyak masalah antara hubungan Inggris dan Perancis di Kanada. Pada tahun 1972, didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism Act tahun 1988 yang isinya antara lain 1. Alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras, 2. Memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda, 3. Memelihara budaya dan bahasa asli, 4. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan 5. Pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah federal. Karakteristik pendidikan multikultural di Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik. Karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya, Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy ke Multicultural Policy. Dampak dari perubahan kebijakan itu membuat orang aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya. Aborigin penduduk asli Australia berasal dari benua Asia, menyusul imigran dari Eropa yang sebagian merupakan orang hukuman dibawa oleh Kapten Arthur Phillip. Paham multikulturalisme di Australia berkaitan erat dengan perkembangan politik, terutama Partai Buruh. Pelaksanaan multikultural dapat dibedakan menjadi 3 fase perkembangan, yaitu dari politik pasif ke arah asimilasi aktif, tahun 1945 sampai 1972. Pendidikan untuk kaum migran bersifat pasif artinya anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Karena ada kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris, bagi anak imigran diberikanlah bantuan laboratorium bahasa. Hingga tahun 1970-an, kurikulum masih terpusat hingga menyulitkan di dalam penyesuaian dengan kebutuhan multietnis Australia. Kedua, dari pendidikan imigran ke pendidikan multikultural. Tahun 1972 sampai 1986, semua provinsi di Australia telah mengadopsi kebijakan pendidikan multikultural. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Di dalam masyarakat multibudaya, masing-masing orang memiliki hak atas integritas budaya, memiliki citra diri yang positif, dan untuk pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Masing-masing orang tidak hanya harus menyatakan perasaan yang positif terhadap warisan budayanya sendiri, tetapi juga harus mengalami seperti perasaan terhadap warisan budaya orang lain. Karakteristik pendidikan multikultural di beberapa negara Asia. Pertama, Cina. Cina menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negerinya. Kedua, Malaysia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumiputra Policy. Jadi, ada pembagian fasilitas kepada kaum Bumiputra. Tetapi, sejak perkembangan ekonomi internasional berubah semakin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya.